Inilah makanya ya Romo ya. Tiap ada yang masuk walaupun udah berkali-kali ke sini kita tanya agamanya apa. Kenapa? Karena ada memang kasus Romo ya. Satu orang itu ya dia dalam 3 kali sehari naik ke room saya itu ganti-ganti agamanya. Nah ini contohnya. Oh. Ya. Nah, jadi karena kita nggak menutup kemungkinan ya. Mungkin hari ini mereka bertanya Islam. Besok bisa jadi dia Kristen kan gitu. Oh gitu. Iya. Paham. Terima kasih. Oke Mbak, saya mau bertanya. Islam Kristen Pak. Islam. Kurais kayak komorang. Pertanyaannya di 2 raja-raja sama di 2 tawarik. Apa tuh? Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan setahun Bukan nama Faslap. ibunya ialah Atalia. Yang di 2 tawarik 2 ayat 2 tawarik 22. Tunggu dulu, satu raja-raja berapa tadi? 2 raja-raja berapa? Bentar, 2 raja-raja berapa? Pada waktu ia menjadi raja, setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya Atalia. Nah, lalu yang mau ditanyakan apa dari sini? Apa? Sama yang di 2 tawarik, Mbak. 2 tawarik berapa? 2 tawarik kata yang Faslap. 22 ayat 2. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia. Yang satu 20 tahun, yang satu 40 tahun. Itu Romo. Iya. Itu Aku aja yang jawab. Oke. Oh iya, silakan. Oh, silakan Pak Prof. Silakan. Nah ini makanya teman-teman sudah saya kirimin OSB semua ya. Aku belum Prof. Ya nih. Kita buka lewat Septuaginta ya. Makanya jangan pakai Masoret. Berapa tadi? Pertanyaannya, Mbak. 2 raja-raja ya. 2 raja-raja berarti 4 raja-raja kalau di Septuaginta. Nih. Ahazia was 22 years old when he became king, and he ruled for 1 year in Yerusalem. His mother named Atalia. Dia berusia berapa? 22 tahun. Ya. 22 tahun ketika menjadi raja, dan dia memerintah Yerusalem, dan dia memerintah setahun di Yerusalem, dan ibunya bernama Atalia. Oke. Terus di dalam apa tadi? Satu lagi. Tawarik. 2 tawarik 22. 2 tawarik 22 Ayat 2. Ahazia was 20 years old when he became king, and he reigned for 1 year in Yerusalem. Sama ya, tapi di sini 20 tahun. Kok di sini 40 ya? Nah, itu Masoretic text. Oh, kacau. Kenapa di sini ditulis 20, di sana tadi 20? Berubah dia? Iya, ini kan Septuaginta, ini yang lebih tua. Nah, kenapa di Tawarik ini 20 tahun, dan yang di sana adalah di Samuel tadi? Karena pada zaman ini penanggalannya berbeda. Maka pada saat di sini terhitungnya 20 tahun. Satu tahunnya dengan 1 tahun yang di Samuel tadi, di raja-raja tadi, itu jumlah harinya berbeda. Makanya di sini disebutkan 20 tahun, sementara yang tadi itu 22 tahun. Gitu. Sama kan? Nah, yang kamu baca 40 tahun karena yang kamu baca itu Masoretic text. Gitu. Kenapa ayatnya bisa kontradiksi? Iya kan, kamu kan cuma nyari ini kan, ayat kontradiksi Alkitab, dapatnya di Blogspot. Kamu tanya ke sini. Sementara yang nulis Blogspot nggak bisa bedakan Masoret sama Septuaginta. Masalahnya kan di situ. Jurus-jurusmu itu jurus-jurus lawas, bro. Jurus-jurus Blogspot. Ya yang 22 tahun. Kenapa 42 tahun yang benar? Loh, yang 20 tahun dong. Teks yang kutunjukin tadi itu sama teks yang baru, yang itu selisihnya 1300 tahun. Makanya kalau kamu nanya tentang teks tadi, yang itu ditawari 42 tahun. Salah kalau kamu nanya ke orang Kristen. Kamu nanya sama orang Yahudi. Loh, ini saya baca Alkitab loh. Ya itu terjemahannya dari Masoret. Rasul kami nggak pernah baca Masoret, bro, karena Masoret baru ada abad 10. Rasul kami hidup abad 1. Gitu.
Ya, jadi perjanjian lama yang dibaca oleh para rasul itu Septuaginta, Prof ya? Septuaginta, bukan Masoret. Dan Tapi tadi aku kelewat di teks aslinya. Yang di teks aslinya apa tadi Pak Prof? Di teks aslinya tadi 22 tahun sama 20 tahun. Karena jumlah penanggalan harinya berbeda, sudut pandangnya Tawarik sama sudut pandangnya raja-raja gitu. Kan ditulisnya zamannya berbeda. Ya kan? Bisa satunya mungkin pakai penanggalan Gregorian, satunya pakai penanggalan Julian gitu loh. Nah, tapi kalau di Masoret itu 40 tahun tulisannya. Oh, itu lebih kacau ya. Iya, mau dari mana? Itu teman-teman udah aku bagiin itu ya kemarin ya. Ada yang minta email sama WhatsApp udah aku bagiin ya, OSB-nya ya. Silakan dicek tadi. Nah ini masih typing deh, yang bener 22 apa 42. Yang kamu baca tuh Masoret. Kamu baca Masoret. Sekarang tinggal cari Masoret itu abad berapa? Gitu. Kecuali Masoret itu sudah ada di abad pertama dan Coba itu Pak Prof ulang lagi, Pak Prof ulang lagi, coba bukakan OSB-nya tadi ya. Nih jadi nih saya rekam ya. Biar. Nih biar nanti kalian posting ya teman-teman ya. Jadi biar banyak yang tahu pertanyaan tentang dua raja-raja berapa tadi? dua raja-raja 8. 8 ayat Dua 26. raja-raja 8 ayat 4 dengan 2 Tawarik 22 ayat 2. Nah, ini penjelasannya, silakan Pak Prof. Ini yang tadi. Jadi manakah yang benar? Jadi kita menggunakan Septuaginta ya? Kita menggunakan Septuaginta. Dua raja-raja kalau di Septuaginta itu namanya adalah 4 raja-raja. Ya, karena 1 dan 2 ini 1 Samuel, 2 Samuel. 1 raja-raja itu 3 raja-raja. Kalau 2 raja-raja itu 4 raja-raja. 4 raja-raja 8 ayat 26. 26 nih. Ya. Ahazia was 22 years old when he became king and he ruled for 1 year in Jerusalem. Ibunya bernama Atalia. Nah, Ya. ini yang di 22 tahun, tapi ini menurut penanggalannya raja-raja. Penulis kitab raja-raja. Nah, tapi kalau kita buka di dalam Tawarik, Tawarik. Chronicle 2 Tawarik berapa tadi? 22 ayat 22 ayat 2. Nih. Ahazia was 20 years old when he became king and he reigned for 1 year in Jerusalem. 2. Oke. Berbeda 2 tahun ya? Ternyata Beda 2 ya. tahun karena sudut pandang penanggalannya berbeda antara Tawarik dengan raja-raja tadi gitu. Ya. Tapi kalau yang di Masoret kitab bahasa Indonesianya Oke, raja-raja penulisnya siapa Pak Prof? Yang kitab raja-raja itu? Samuel ya? macam-macam, bukan hanya Samuel juga. Siap. Nah, kalau yang ini Masoret, yang 2 Tawarik berapa tadi? 2 22 Tawarik. ya? Ayat 2. Iya. Nah, ini Masoret. Nih, ini Masoret. Ahazia berumur 42 tahun. Oh iya, Nah, beda. kenapa saya selalu bilang kita pakai Septuaginta? Karena kalau kita membela teks yang begini, ini sama saja kita membela firman Tuhan dengan dusta. Mestinya yang jawab ini adalah orang Yahudi, karena ini teks Masoret. Bukan LAI yang salah ya, LAI menerjemahkan udah bener. Tapi karena ini teks Masoret, gitu loh. Ini teks Masoret. Sekarang teman-teman cek aja, Masoret itu abad berapa kitab dibuat? yang di Indonesia ini salah betul. Terjemahan Masoretnya, gitu. Perjanjian lamanya. Ini menerjemahkan kan LAI. Ya, LAI itu mengambil sumbernya itu dari Masoret, bukan Septuaginta gitu. Sementara Masoret itu penulisnya adalah keluarga Masorah dan itu baru dituliskan atau diambil atau diselesaikan itu abad ke-10. Tentu sumber yang lebih tua itu yang lebih valid tadi yang ditunjukkan Pak Prof, yaitu kitab Septuaginta yang dimiliki oleh orang ortodoks. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bro? Kok berubah?
Oke, nggak ada yang berubah, bro. Saya cuma mau bilang selamat datang di kebenaran. Kebenaran Iya, apa? memang itu kebenaran kok. Kebenaran apa? Justru itulah bukti bahwa orang-orang Yahudi itu menolak Kristus sampai harus mengubah isi teksnya. Itu kan bahkan dibenarkan sama siapa? Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak pernah satu patah kata pun mengatakan bahwa orang Kristen, even orang Nasrani itu mengubah teks, nggak pernah. Ya. Orang Yahudi kan? Orang Yahudi semua. Kenapa? Memang karena proyek pengerjaan Masoretic Text itu ada di antara zamannya Muhammad juga. Makanya kalau memang ada tulisan di dalam Al-Quran bahwa orang Kristen mengubah teksnya seperti yang dituduh orang Islam, ya anjing saya pukulin. Kalau memang ada, saya pukulin siang hari ini. Ya, cuma sayangnya nggak ada. Cuman lucunya gitu, dia cuman ketawa, lari. Coba Anda naik, saya mau tahu dong kebenaran Quranmu, teks aslinya. Pasti ini Prof, kalau ibarat kata anjingmu terkaing-kaing dia di sini. Iya. Kalau ditanya mana sih teks asli, teks tertua dari Quran? Nah, kenapa saya selalu menganalogikan pakai anjing? Teman-teman pasti tahu lah. ya, yang di luar dari Israel itu disebut anjing. Bukan. Karena Allah itu sangat memuliakan anjing. Oh, udah masuk surga ya? Oh, nama saya tanya. Ya. Nama istrinya Adam ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Oke, nama istrinya Ibrahim ada nggak? Nggak ada. Istrinya Ishak ada nggak? Nggak ada. Oke, sekarang nama anjing yang di dalam gua itu ada nggak? Ada. Nggak percaya? Nah, ini sebentar. Kasih Bang. Saya tunjukin. Oh, itu ada jadi di dalam karena surat Allah Al-Kahf, sangat Al-Kahf memuliakan itu 18 anjing itu, ya. kalau nggak salah. Oh, Seven Sleepers itu ya? Prof, Iya, makanya saya juga memuliakan anjing. Serius. Nih. Prof, nitip room bentar ya, mau ke warung bentar. Sejam juga nggak apa-apa, tak? Beli telur bentar. Silakan. Ya, gas. Asal jangan warung kitab ya. Jauh, Prof. Nih, aku pakai Google ya. Ininya boleh ya, teman-teman Islam ya, pakai Google, boleh? Si Pra. Nih, pakai Google. Nah, kita buka di sini. Waduh. Surat berapa? 18 ya. Al-Kahfi itu surat gua itu surat berapa? 18 ya? 18 mestinya sih. Nah, ini dia. Aduh, mana bolpennya? Ntar guys. Masa nama anjing doang kecatat sih, Prof? Nggak mungkin lah. Al-Kahfi ayat. Nah, ini. Ini aja ya. Surat apa? Al-Kahf itu sabun cuci muka saya tuh, Prof. Oh iya, parfumku juga sama tuh, Al-Kahf. Juga ya? Ini cerita tentang orang-orang di gua. Waktu itu ada 7 pemuda yang tertidur di gua selama 309 tahun. Oke? Nah, di sini Ya nge-lag. Oh, udah. Lanjut. Tadi nge-lag. Kelihatan nggak? Kelihatan dong. Tolong bacain ayat 9. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Rakim. Oke, di sini ada letter rakim ya. Siapa rakim itu? Di sini dijelaskan. Oke, tolong baca, kelihatan nggak? Ar-Rakim sebagian mufasir mengartikan nama anjing dan sebagian lain mengartikan bahwa batu bersurat. Nama anjing? Iya. Ini kan? Betul ya? Nih 485. 485, betul kan? Nah, inilah kehebatan Allah. Nama anjing ditulisnya, tapi istrinya Adam, istrinya Ibrahim, istrinya Ismail, istrinya Ishak nggak ada di sini ditulis. Istrinya Musa juga nggak ada. Ini yang sungguh membagongkan. Iya juga. Unik juga sih Allah nih. Nama. Jadi kalau kita punya anjing namanya Rakim. Oke. Kalau kucingnya si Mamat namanya Musa. Betul. Naikin lagi.
Oke, kita lihat ya. Jadi teman-teman ini saya naikin Nefertari. Kita lihat dia mau komen atau berani diskusi naik ke atas. Oke? Lu request lu soalnya private. Iya, kita tanya balik ya tentang imannya ya. Kita coba. Mau nggak dia naik? Silakan Nefertari yang lagi ketawa-ketawa di komen. Kita lihat ya. Mampu nggak dia diskusi? Coba kita tanya imannya. Belum request, Prah. Masa typing doang sih nggak asik? Ini Rakim ini itu ya, Prof ya. Berakim-rakim dahulu, berenang-renang kemudian. Rakit itu astaga. Setiap orang itu memang dilahirkan dari Rakim seorang. Rahim. Cari dulu. Ini. Teman-teman bisa lihat di dalam channelnya Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya Septuaginta ya. Ini suaranya Pak Anwar Chen ya. Kepala LAI. Dengarkan baik-baik. Bentar. Nih. Ya, ini ada dukungan teks Ibrani-nya ataukah akan direvisi dalam TB2 katanya? Ya, kalau terjemahan LAI itu berbeda dengan teks Masoret, tandanya teksnya bermasalah. Teks Masoretnya bermasalah ya? Ya, teks Masoretnya bermasalah. Jadi terjemahan LAI kalau dia pakai Septuaginta berarti teksnya bermasalah. Nah pertanyaannya, kenapa masih ada yang ngikut Masoret? Masoret tadi abad 10 kan? Karena kenapa tiba-tiba LAI itu pakai Masoret? Ini teman-teman Kristen juga mesti tahu ya. Yang dikanonkan oleh bapak-bapak gereja di Konsili Kartago itu adalah teks Septuaginta. Perjanjian lamanya Septuaginta. Perjanjian barunya sama persis dengan yang kita baca sekarang. Gitu. Akan tetapi ya, kita perlu tahu sejarah gereja. Di daerah gereja Roma, mereka menerjemahkan sendiri ke dalam bahasa Latin yang teksnya namanya Vulgata, dan itu setelah pengkanonan terjadi. Pengkanonan 397, Vulgata baru selesai dikanonkan oleh Santo Jerome tahun 405. Ya, berarti sekitar 7 tahun setelah pengkanonan. Nah, waktu gereja timur dan gereja barat itu berpisah ya, di skisma tahun 1054, yang jadi official Alkitab di gereja Roma itu adalah Vulgata yang berbahasa Latin ya, yang ada kata Lucifernya. Tapi yang dipakai gereja timur seluruhnya itu Septuaginta, sama seperti yang dikanonkan oleh gereja semesta. Nah, namun pada dasarnya karena memang Martin Luther ya, Father Martin Luther berpisah dari gereja barat. Gak apa-apa ya, Tak ya? Kita ceritain sedikit ya. Karena memang dia berpisah dari gereja barat, ya gereja Protestan lahir dari gereja Katolik, maka di zaman setelahnya Martin Luther, orang-orang yang pada zaman itu mau menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris itu tidak diperkenankan oleh Paus. Karena Alkitab harus dibaca dengan bahasa Latin sesuai dengan tradisi Latin. Makanya ada ada gejolak waktu itu, si John Wycliffe, Thomas Coverdale, ya, terus John siapa lagi namanya? John Timothy mah orang TikTok. John Travolta. Dan akhirnya ya orang-orang itu berusaha untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris, tapi pihak gereja Roma nggak mau. Akhirnya langkah yang diambil oleh waktu itu pada eranya Raja Henry ke-8, Raja James meminta untuk menerjemahkan untuk gereja mereka sendiri, Protestan Anglikan, gereja yang ada di Inggris. Nah, gereja Anglikan ini melibatkan dari orang-orang Protestan, aliran Lutheran, termasuk Reform. Ya, padahal Reform itu bukan aliran Lutheran. Reform itu adalah aliran sendiri lagi. Nah, orang-orangnya itu menghasilkan teks yang disebut dengan King James Version karena itu diprakarsai oleh Raja James gitu. Nah, King James Version mengambil teks dari mana? Perjanjian Lama. Ingat, King James Version itu dibuat sekitar abad tahun 1500-an ya, 1500-1600-an.
Ya, Masoret abad berapa? Tahun 1000 ya, abad 10, abad 11. Yang diambil sama King James Version adalah kanon Yahudi yang beredar pada saat itu di Eropa. Itulah kenapa teman-teman yang mengikuti King James itu akan acuannya jadinya Masoret. Tapi kalau secara tradisi ujung-ujungnya baliknya ke Septuaginta juga. Bahkan tadi Pak Anwar Chen bilang, ya kalau ada teks yang bermasalah, kalau ada teks yang berbeda, berarti yang bermasalah itu Masoretnya, bukan Septuagintanya. Gitu. Itu kenapa kita punya banyak varian. Ada Masoret, ada Vulgata, ada Septuaginta. Tapi ingat, kalau kalian bahas perjanjian lama, ya kalian pasti akan pakai kodeks-kodeks itu, Kodeks Vatikanus, Kodeks Alexandrius, Kodeks Sinaiticus, yang semua itu isinya adalah Septuaginta. Jelas bukan Masoret. Gitu. Ya, si Nefertiti tadi, Nefertari tadi dia nggak bisa naik ya, karena dia memang selain dia kurang ilmu juga kurang kuota. Memang kelihatannya dia, wah berarti bingung sama kitabnya. Justru dari situ itu membuktikan bahwa orang Kristen itu betul-betul sangat tekstual. Selama ahli waris belum akil baling, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita selama kita belum akil baling, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah. Malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah memanggil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu.
Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging, dan anak dari perempuan yang itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah kedua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itu Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai dan tanah Arab, dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang, karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita, karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada apa yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu seperti Kristus, sama sekali-kali tidak berguna bagiku. Sekali lagi aku berkatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Mengharapkan kebenaran Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, yang hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit rugi sudah menghamirkan seluruh adonan dalam Tuhan, tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirkan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan
Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Tolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu saling memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan seorang lain. Sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam